Jadi istimewanya dari rel atau jalur kereta api di sini ini yaitu adalah ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan, jadi turntable ini digunakan dulu karena keterbatasan atau belum adanya teknologi atau corong lah. Ini corongnya ini kawan-kawan nih. Sebentar. Nah, ini kan bisa digoyang-goyangin tuh. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Nama saya Agung Setiawan dan sekarang kalian sedang menyaksikan channel saya, Agung Setiawan Mountain Wind. Salam sejahtera dan merdeka, semoga rahmat dan berkah dilimpahkan oleh Tuhan Maha Esa kepada kita semua. Di depan saya itu adalah sebuah bangunan yang merupakan sebuah stasiun, namanya Stasiun Bedono. Stasiun ini adalah stasiun tertinggi di Jawa Tengah. Kalau di Indonesia, Stasiun Bedono ini adalah stasiun tertinggi nomor 2. Yang nomor 1 adalah Stasiun Nagrek yang ada di Bandung. Ayo kita lihat Stasiun Bedono yang dibangun pada tahun berapa ya, saya lupa, pokoknya udah beratus-ratus tahun yang lalu pada masa pendudukan Belanda. Sekarang seperti apa sih Stasiun Bedono ini? Ketinggiannya Stasiun Bedono ini adalah di 711 meter di atas permukaan air laut. Oke kawan-kawan, ayo kita lihat dan masuk ke dalamnya Stasiun Bedono. Tampak dari depan seperti ini kawan-kawan, Stasiun Bedono itu. Bangunannya masih bangunan yang asli, maksudnya dari bangunan kolonial Belanda itu dibangun. Cuma nampaknya atapnya udah diganti seng kawan-kawan. Jadi bukan aslinya dari saat pertama kali Stasiun Bedono ini dibangun. Ini adalah pintu masuknya kawan-kawan. Jadi bukan mungkin ya, dahulu kala orang-orang kalau mau naik kereta dari sini, pintu masuknya adalah di sini kawan-kawan. Kalau sekarang ini di sebelah kanan dari pintu masuk ini ada tulisan nih, penjagaan aset PT Kereta Api Indonesia Persero. Tanah 588 meter persegi, bangunan 588 meter persegi. Nomor portal asetnya adalah demikian. Waktu kita masuk ke sini, ini merupakan ruang tunggu untuk para penumpang kawan. Kalau kita melihat ke kiri, ini hanya deretan bangku panjang untuk menunggu kereta. Dan kalau kita melihat ke kanan, ada tempat seperti untuk pembelian tiket kawan-kawan, seperti ini. Kita lihat ya. Nah ini sederhana sekali, nggak seperti sekarang. Dalamnya cuma ada bangku-bangku kawan-kawan. Mungkin udah nggak difungsikan lagi ya. Mungkin dulu fungsinya adalah untuk tempat membeli tiket. Sekarang saya lagi ada di peronnya Stasiun Bedono. Jadi kalau para penumpang mau naik kereta api dan kereta apinya udah siap untuk dinaiki, berarti mereka ada di peron ini kawan-kawan. Kalau sekarang udah nggak digunakan lagi, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu kalau saya baca di internet, rute ini masih dipakai untuk rel untuk kereta api wisata dari Museum Kereta Api Ambarawa yang ada di sana. Dan istimewanya dari jalur kereta api ini adalah mereka menggunakan gerigi di tengahnya kawan-kawan. Yang itu yang membuat saya penasaran untuk datang ke sini melihat langsung geriginya seperti apa. Stasiun Bedono ini. Nah, di peron, di depannya ruang tunggu atau di emplasmennya peron itu ada ini kawan-kawan. Fungsinya apa saya nggak tahu, harusnya orang PT KAI bisa jelasin. Di peronnya ternyata di dindingnya itu ada ini kawan-kawan, tentang sejarah Stasiun Bedono. Bukan sejarah sih, tapi detailnya. Stasiun Bedono adalah stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Jambu, Semarang. Bla 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 bla, kawan-kawan baca sendiri ya. Apa namanya sih, legendnya gitulah, legend. Nah, legend bahasa saya kok agak maut. Saya nggak yakin ini bangunan apa ya, tapi yang jelas kalau ngelihat dari konstruksi bangunannya, kemungkinan ini toilet ya kawan-kawan ya, karena terpisah dari bangunan utama. Biasanya kalau terpisah dari bangunan utama itu adalah toilet. Yang ke arah sana, ke arah Ambarawa atau ke arah Kedung Jati. Jadi rel kereta api ini atau Stasiun Bedono ini adalah salah satu stasiun yang didirikan untuk
titik-titik pemberhentian jalur kereta api dari Grobogan sampai ke Magelang, dari Grobogan sana sampai Secang, dan sana adalah arah Secang Magelang kawan-kawan. Tapi itu dulu, dan karena sudah tidak dioperasionalkan lagi karena kalah sama moda transportasi lainnya, akhirnya dihentikanlah rute ini kawan-kawan, dan digunakan untuk kereta wisata yang dinaiki dari Museum Kereta Api Ambarawa. Oke, saya nemuin ini kawan-kawan. Jadi ini kayak apa namanya ya? Namanya kalau di tempat-tempat itu prasasti kali ya, tapi kalau ini apa namanya? Jadi ada tulisan turntable, corong air, sinyal tebeng. Jadi rupanya apa aja yang masih ada di stasiun Bedono ini itu dijelaskan di papan tulisan ini. Turntable adalah alat yang digunakan untuk memutar lokomotif sehingga menghadap kembali ke arah asalnya. Turntable digunakan di stasiun-stasiun dengan pertimbangan karena lahan yang kurang luas. Oke, kita ke turntable yuk. Nah, ini turntable nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini yang namanya turntable, bukan turntable yang buat nge-DJ itu ya. Jadi turntable ini digunakan dulu karena keterbatasan atau belum adanya teknologi atau belum adanya cara untuk merubah hadapnya kereta. Jadi lokomotif ditaruh di sini, nanti ini bisa muter untuk merubah arah dari lokomotif itu kawan-kawan. Nah, ini yang buat muter tuh rodanya tuh. Jadi dia bisa muter ke sana, tuh ada geriginya kelihatan kan? Nanti keretanya bisa berubah arah hadap gitu loh kawan-kawan. Nah, ini namanya turntable. Tuh. Bentuknya seperti ini kawan-kawan. Di stasiun Bedono ini ada, di Museum Kereta Api Ambarawa pun ada. Jadi nampaknya kalau setiap stasiun zaman dulu, zaman kolonial Belanda, untuk merubahnya itu nggak pakai langsir kayak metode sekarang, tapi menggunakan turntable ini. Nah. Oke, tulisan yang kedua adalah corong air kawan-kawan. Corong air adalah alat yang digunakan untuk menuangkan air dalam jumlah besar ke dalam tangki atau tender dari lokomotif uap. Karena lokomotif uap membutuhkan volume air yang cukup besar, corong air merupakan elemen penting dalam stasiun kereta api, sering dijumpai di ujung peron sehingga air dapat diisi ulang selama berhenti di stasiun. Yuk, kita ke corong air. Oke, airnya ada dua tuh kawan-kawan, yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sana. Jadi intinya ada di kiri kanan dari stasiun. Warnanya dicat belang putih hitam. Kelihatan nggak yang sebelah sana? Tak zoom ya. Nah itu kawan-kawan, yang itu sama yang sana. Kita lihat dari dekat ya. Yuk kita ke sana yuk. Jadi ini adalah corong airnya kawan-kawan. Karena dulu menggunakan lokomotif uap, jadi kan menggunakan air ya, di dalam tangkinya dimasukkan air lah supaya masuk airnya gampang kan pakai corong. Nah corongnya ini nih kawan-kawan nih. Jadi kayak dulu minyak tanah, kompor minyak tanah, baru masuk minyak tanah kan perlu corong lah. Ini corongnya ini nih kawan-kawan nih. Sebentar. Nah ini kan bisa digoyang-goyangin tuh. Jadi kalau sana tuh dimasukin airnya dari sana, terus nanti ada aliran air dari sini keluar, dari sini nih keluar ke atas sana, airnya nyembur di sana itu. Nanti corongnya ini tinggal dimasukin ke tangkinya lokomotif uap. Oke kawan-kawan, jadi istimewanya dari rel atau jalur kereta api di sini ini yaitu adalah ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kan ngertinya jalur kereta api cuma seperti ini ya. Nah ini cuma kayak gini. Jadi kalau di sini ini daerah ini karena banyak tanjakan, karena letaknya tinggi, jadi tengah-tengahnya tuh ada ini kawan-kawan buat nyantolin gerigi dari lokomotifnya. Nah ini nih, yuk kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut kepleset nih. Nah ini nih. Jadi di lokomotif ya di badan bawahnya itu di tengah-tengahnya ada gerigi persis kayak geriginya sepeda gitu tapi gede. Nah nanti mereka bisa nyantol di sini. Jadi cara kerjanya sama sih. Jadi ada daya tahan supaya lokomotif itu nggak kepleset ke belakang. Jadi dia bisa kuat naik di tanjakan setinggi apapun atau semiring apapun. Jadi istimewanya adalah ini kawan-kawan. Nih, geriginya seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau rel bergerigi ya ini peninggalan dari Belanda.
lokomotifnya masih ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Ini kata bapaknya tadi yang lagi ngarit rumput, ini sampai sana nih, sampai Museum Kereta Api Ambarawa ada nih rel gerigi kayak gini nih. Coba kita lihat tanjakannya di depan sana ya kawan-kawan ya. Lihat nggak kawan-kawan, jadi dengan tuh lihat tuh di sudut jauh itu, tak kasih unjuk ya tuh, itu kan agak menurun gini kan. Setelah itu kereta api kalau bawa rangkaian gerbong, lokomotif kalau bawa rangkaian gerbong kan pasti berat ya. Nah, kalau mereka masih menggunakan mesin uap itu nggak kuat karena tanjakannya seperti itu. Jadi mereka pakai ini gerigi seperti ini tengah-tengahnya. Jadi nyantol geriginya ke sini terus jedek 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 jedek. Jadi dia nggak bisa mundur karena kekunci sama geriginya kawan-kawan. Itu aja miring kan, lihat dari sini. Di rel keretanya nih GH 1902, nggak tahu maksudnya apa, mungkin pabrik pembuatannya mungkin pabrik dan tanggal pembuatannya atau apa ya. Siapa tahu ada yang bisa jelasin kawan-kawan, tulis di komentar ya. Oke, yang terakhir adalah sinyal tebeng. Sinyal tebeng merupakan peralatan sinyal kereta api pertama yang digunakan di jalur-jalur Stadspoorwegen sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1878. Disebut juga dengan nama sinyal Krian karena peralatan persinyal ini dinisbatkan kepada stasiun Krian, stasiun kereta api di Kabupaten Sidoarjo. Yuk, kita cari letaknya di mana ya. Nah, kawan-kawan baca sendiri tulisannya ya. Nih saya udah videoin. Cuma saya nggak pasti letaknya di mana sinyal tebeng ya. Apakah ada di sebelah sana ya? Coba kita cari ya. Coba lihat. Oke, kelihatan kan tulisannya? Stasiun Bedono 711 meter di atas permukaan air laut. Ini tampak dari sebelah kanannya, tapi kalau arahnya saya nggak tahu. Stasiun Bedono ini ada 3 rel sebenarnya. Ini rel yang pertama depan saya, rel yang kedua depan sana, rel ketiga yang masuk ke arah turun Tebel itu. Yang pertama ini buat lalu lintasnya ke arah sana, ke arah Magelang maupun ke arah Ambarawa. Tapi yang kedua itu buat langsiran atau buat apa, atau kebalikannya ya. Yang turun Tebel itu buat mengubah arah kereta apinya. Tadi saya kesini nyari yang namanya sinyal tebeng itu nggak ketemu, nggak tahu nih posisinya sebelah mana sinyal tebengnya. Warnanya merah tiangnya, apa yang sebelah sana itu tadi ya? Masa saya harus ke sana lagi? Nah, namanya Stasiun Bedono. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu pesan saya tentang Stasiun Bedono ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan juga di-share supaya lebih banyak lagi orang di luar sana bisa melihat konten ini dan bisa lebih bermanfaat lagi. Salam sejahtera dan berkah, semoga rahmat dan berkah dilimpahkan oleh Tuhan Maha Esa kepada kita semua. Goodbye mate.